Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dengan saya di dalam YouTube channel Pendeta Hendrik Pardede. Dalam video saya yang lalu, saya sudah berbicara mengenai bahwa bagaimana saya dikunjungi oleh malaikat Tuhan. Dan saat ini saya akan berbicara atau mempunyai kesaksian mengenai gereja yang dilawat oleh malaikat. Bapak, Ibu, Saudara semua, pada saat ini kami sudah membuat suatu buku yang berbicara mengenai The Throne Worship Studio yang dilawat oleh malaikat. Bagaimana ceritanya? Begini Bapak Ibu. Pada 7 tahun yang lalu, ketika kami sedang mengadakan sesuatu ibadah, pada waktu itu ibadah kami ada di suatu tempat yang tidak begitu besar, kecil saja. Tapi ketika kami mengadakan suatu ibadah penyembahan, tiba-tiba kami mendapatkan suatu suasana yang tidak seperti biasa. Kami menyembah semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, dan akhirnya itu seperti sesuatu yang sangat tinggi ketika kami sama-sama menyembah. Nah, setelah itu Bapak Ibu, yang terjadi adalah bahwa orang-orang mulai menari. Jadi jemaat mulai menari-nari dan mereka sepertinya tidak sadar bahwa mereka menari. Mereka menyembah Tuhan sampai 2 jam, 3 jam. Dan saat itu saya juga berpikir bahwa sesuatu penyembahan yang baru sedang terjadi. Dan saya berpikir Bapak Ibu, bagaimana untuk menyelesaikan ini. Ataupun supaya daripada penyembahan ini berakhir. Nah, ketika itu saya diingatkan Tuhan bahwa ini adalah suatu lawatan malaikat. Ada suatu suara yang mengatakan bahwa ini adalah malaikat-malaikat Tuhan. Jadi saya mencoba untuk memberhentikan mereka dengan mengatakan, di dalam nama Yesus, malaikat-malaikat Tuhan tolong berhenti. Saya mencoba dengan satu perintah yang saya dapatkan hikmat. Dan ketika saya berbicara begitu, tiba-tiba mereka semua berhenti seperti patung. Dan mereka tidak bisa bergerak, dan mereka berhenti secara keseluruhan. Begitu juga yang pemain musik, yang menari dan menyanyi. Setelah itu saya mulai berpikir lagi, bagaimana melepaskan mereka. Saya ingat kalau saya sedang pelayanan pelepasan, maka saya katakan lepaskan. Dan saya percaya dan ada suatu suara yang mengingatkan bahwa malaikat-malaikat adalah sama, adalah satu makhluk rohani. Oleh karena itu saya juga mulai mengatakan di dalam nama Yesus lepaskan mereka. Dan saat itu juga mereka semua terlepas. Nah, Bapak Ibu, dan kejadian itu akhirnya berulang dan semakin lama semakin kuat. Dan akhirnya gereja kami itu dilawat malaikat. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi, kita bisa lihat di dalam satu buku mengenai gereja yang dilawat malaikat, The Throne Worship Studio Bali. Nah, Bapak Ibu, banyak orang yang skeptis dengan mengatakan kenapa harus malaikat, kenapa bukan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sebenarnya melawat daripada gereja. Tapi kita juga percaya bahwa ada suatu struktur surga yang berbicara mengenai bahwa malaikat-malaikatnya dikirim untuk menyatakan ataupun mengabarkan daripada rencana Tuhan yang besar. Bapak Ibu, kita bisa melihat mengenai malaikat yang ada di dalam Alkitab, itu mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, penuh dengan intervensi malaikat. Bahkan ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa malaikat dengan M huruf besar adalah Tuhan ataupun Yesus sendiri yang menjelma seperti malaikat Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa malaikat itu adalah makhluk surga yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, begitu juga kalau kita melihat dalam kitab Wahyu, maka kita akan melihat bahwa penuh dengan pekerjaan malaikat. Wahyu adalah suatu nubuatan akhir zaman. Nah, saya percaya bahwa akhir zaman ini adalah era daripada pelayanan malaikat. Sehingga seharusnya gereja-gereja bisa menerima daripada pelayanan malaikat, yaitu pelayanan supranatural. Saya mendapatkan ada beberapa hal mengenai pelayanan malaikat ini.
Yang pertama adalah kenapa harus malaikat? Kapan daripada suatu gereja itu ada dilawat oleh malaikat? Nah, Bapak Ibu, era-era yang lalu kita melihat bahwa kita masuk dalam suatu era di mana kita merindukan pengurapan Roh Kudus. Sehingga banyak hamba-hamba Tuhan yang sampai berdoa, puasa, dan banyak juga pelayanan yang berpikir ataupun merindukan atas pengurapan. Semakin tinggi pengurapan supaya kita dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Nah, Bapak Ibu, tapi semua itu adalah kepada manusia. Ketika manusia diurapi, kadang-kadang banyak terjadi hamba-hamba Tuhan yang diurapi itu juga jatuh di dalam dosa, di dalam permasalahan, sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Bahwa ternyata urapan Tuhan juga tidak membuat seseorang menjadi kebal terhadap hal itu. Dalam perjanjian lama, Simpson diurapi Tuhan dan dia menjadi seorang yang kuat. Tapi apa yang terjadi justru dia jatuh. Nah, Bapak Ibu, saya percaya ketika kita mulai masuk dalam era yang baru, era malaikat, maka pengurapan bukan lagi pengurapan. Artinya, Tuhan tidak memakai hanya satu orang, tapi semua orang bisa dipakai Tuhan. Saya percaya semua orang bisa dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk masuk di dalam suatu tahta Tuhan. Nah, ketika kita sampai ke dalam tahta Tuhan, maka setiap orang kita membawa mereka semua dalam suatu pelayanan di mana sorga sendirinya akan bertindak. Nah, ketika surga bertindak, Bapak Ibu, disitulah terjadi satu lawatan malaikat. Malaikat melawat setiap orang untuk membawa mereka untuk masuk di dalam tahta Tuhan. Di dalam Alkitab, dalam Wahyu pasal 1 kita bisa melihat bagaimana Yohanes sekalipun, Bapak Ibu, ketika mereka mau masuk ke dalam tahta Tuhan untuk menyembah Tuhan, atau masuk di dalam suatu penglihatan dalam rencana Tuhan masuk dalam level rohani yang tinggi, maka Yohanes sendiri pun harus naik bersama dengan malaikat. Begitu juga di dalam perjanjian lama mengenai Yakub, ketika dia mau mengetahui atau mengenal tahta Tuhan, maka yang dilihat adalah malaikat. Sudah kumpulan malaikat-malaikat. Begitu juga di dalam Lukas pasal 1 dan 2, di mana mengenai kelahiran Tuhan Yesus, maka malaikat yang membuat ataupun mempunyai peran yang sangat kuat atau besar di dalam mengabarkan kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa malaikat adalah makhluk-makhluk yang akan berperan dalam akhir zaman. Setiap nubuatan nabi-nabi seperti Nabi Daniel, Nabi Yeskiel ataupun nabi-nabi yang lain juga, ketika berbicara mengenai akhir zaman, maka tidak terlepas daripada peran daripada malaikat Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus juga berbicara mengenai malaikatnya, karena dia datang bersama dengan para malaikatnya. Oleh karena itu, saya percaya ini adalah satu akhir zaman gereja bisa ataupun pasti dan akan dilawat oleh malaikat. Di dalam The Throne, di dalam gereja yang saya gembalakan, maka malaikat berperan begitu nyata, sehingga kita bisa merasakan daripada atmosfer rohani kehadiran mereka yang mengajar kita untuk apa? Untuk menyembah Tuhan, untuk bermain musik, untuk memuji Tuhan, ataupun untuk juga membuat sesuatu, menciptakan lagu-lagu yang baru di dalam penyembahan. Nah, semua itu adalah anugerah daripada Tuhan. Tapi masalahnya Bapak Ibu, kenapa malaikat-malaikat banyak ditolak oleh gereja-gereja masa kini? Bapak Ibu, itu tidak terlepas daripada pengajaran. Jadi pengajaran-pengajaran daripada doktrin-doktrin masa lalu yang sebanyak menentang mengenai pekerjaan-pekerjaan malaikat, bahkan mereka tidak terlalu percaya kepada pekerjaan malaikat. Tapi itu adalah pendapat orang, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa pendapat manusia tidak menjadi patokan.
Oleh karena itu, ketika kami juga mengadakan ataupun mendapat lawatan malaikat, banyak orang mengatakan bahwa kami sesat, bahwa kami juga menyembah daripada malaikat-malaikat. Tapi apa yang kami dapati adalah sesuatu yang real, sehingga saya sebagai gembala, saya tidak merasa tidak akan mundur, dan saya mulai mendalami mengenai malaikat itu. Dan ternyata memang malaikat itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi gereja masa kini ataupun gereja di akhir zaman. Kalau kita melihat daripada Wahyu pasal 2 dan 3, maka 7 gereja yang menjadi sesuatu periode waktu daripada gereja-gereja itu, sebuah Tuhan berbicara mengenai kepada malaikat jemaat. Mulai dari kepada malaikat jemaat di Efesus, mengenai kepada malaikat jemaat di Smyrna, kepada malaikat jemaat di Pergamus, Tiatira, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, saya mau sampaikan, malaikat adalah suatu makhluk surgawi yang disiapkan Tuhan untuk membawa gereja kepada tujuan rencana Tuhan akhir zaman. Oleh karena itu, persiapkan diri kita, persiapkan gereja kita untuk menerima lawatan para malaikat ini. Mereka adalah makhluk surgawi yang setia. Mereka tidak seperti daripada banyak orang yang mengatakan mereka tidak setia ataupun tidak taat, tapi mereka adalah makhluk surgawi yang sangat taat dan sangat setia. Yang kedua, mereka adalah makhluk surgawi yang dipercaya oleh Tuhan lebih daripada semua manusia. Dan ketiga, bahwa malaikat-malaikat itu adalah makhluk-makhluk surgawi yang mempunyai kuasa Tuhan yang akan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan yang keempat, makhluk surgawi itu adalah menjadi agen Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan di akhir zaman. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari gereja-gereja dan kita semua sebagai gereja akhir zaman, sebagai orang-orang percaya akhir zaman, sebagai hamba-hamba Tuhan akhir zaman, mari kita bersama dengan para malaikat melakukan penuaian di dalam dunia ini, karena tuaian sudah matang dan perlu dituai. Karena Alkitab berbicara, Tuhan Yesus katakan, malaikatlah yang akan menjadi penuai-penuainya. Bersama dengan para malaikat, kita akan melakukan perkara besar bagi kemuliaan Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam era yang baru, era pelayanan bersama malaikat. Amin. Tuhan Yesus berkati.